arek-arek kamu tempatnya yang benggang terus Anis nang kene po, Anis kene mbek apa Novik kene. Ini Novik. Kak Lumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ala jami'il ulama muslimin jami' asatidana sadatina syaikhillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala, ya. Wa naqala dan menukil, mengambil hadal qaula ing pendapat ini sapa al-hafidhu, sapa al-hafidhu seorang yang hafid, Abu Nu'aim fil Hilyati dalam kitab Al-Hilyah, an ba'dis salafi dari sebagian ulama salaf. Wastadalla dan mengambil dalil sapa ba'duhum sebagian para ulama ala dzalika atas hal tersebut, atas hal tersebut apa, yaitu pengertian tentang keikhlasan. Sob aidan juga biqaulihi dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi Al-Jabbarul Mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Al-Jabbaru, Allah itu zat yang maha perkasa. Al-Mutakabbiru, zat yang memiliki segala kekuasaan besar, mutakabbir. Subhanallahi, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari sesuatu yang menyekutukan sapa mereka. Allah itu maha suci dari apa yang disekutukan, disamakan oleh siapapun, oleh apapun. Fakama annahu, maka seakan-akan sesungguhnya, fakama annahu, maka seakan-akan sesungguhnya Allah itu takabbaro takabur artinya tidak membutuhkan sapa Allah
Takabbara tidak membutuhkan, sombong itu ora kutu. Wong sombong iki kok gak butuh mbek liyane. Tidak membutuhkan sapa Allah anizaujati dari seorang istri. Wal walati dan anak. Wasyariki dan teman. Takabbara maka tidak membutuhkan sapa Allah. Jadi takabbur merasa apa? Allah itu bersifat mutakabbir, zat yang maha besar. Ayub bala untuk menerima sapa Allah amalan ing amal perbuatan, amalan ing amal perbuatan asyraka yang menyekutukan sapa Allah asyraka menyekutukan sapa man fihi di dalam amal ghairahu kepada lainnya Allah. Allah itu maha besar. Allah maha suci dari segala apa yang disekutukan manusia. Allah itu tidak menerima amal perbuatan, gak nompo amalnya orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Fahuwa maka adapun Allah Ta'ala maha luhur Allah iku akbaru dat yang maha besar, wakabirun dan maha wakabirun dat yang maha besar atau sangat besar, wakabirun dat yang maha besar atau sangat besar, wa mutakabbirun dan dat yang memiliki kebesaran. Allah itu akbar wa kabirun mutakabbir. Waqala dan berkata atau berpendapat sapa As-Samarqandi, Imam Samarqandi rahimahullah taala, ma fa'alahu apa saja yang melakukan ingma lillahi ta'ala karena Allah ta'ala kubila maka diterima apa amal, kubila maka diterima apa amal. Menurut Imam Samarqandi, amal apa saja, melakukan apa saja karena Allah itu pasti diterima oleh Allah. Wa ma fa'alahu dan apa saja yang melakukan iman min ajlin nasi dari sebab manusia, radda atau rudda ditolak apa amal, rudda ditolak apa amal. Jadi amal yang dikerjakan itu karena menungso, bukan karena Allah semata, ya, karena ingin perhatian manusia, maka amal yang dilakukan itu gak diterima atau nilainya kurang sempurna. Wa mithalu dzalika dan seperti hal tersebut, contoh dari apa amal yang diterima dan yang tidak diterima, ikuman orang, contohnya orang yang amalnya diterima ambek sing gak. Sholat yang sholat sapa man adzuhra ing sholat duhur, masalan umpamanya
Wa qasada dan bermaksud sapa man ada ma furidallahu ta'ala ada ma furido melaksanakan sesuatu yang telah difardukan atau memfardukan sapa Allah Ta'ala ma farado sesuatu yang telah memfardukan sapa Allah Ta'ala alaihi atas man. Orang contohnya sholat duhur, tujuannya niatnya melaksanakan kewajiban sholat duhur. Walakinahu akan tetapi bagi man tawala memperpanjang sapa man arkanahu ing rukun-rukunnya salat wa qiraataha arkanaha ing rukun-rukunnya salat wa qiraataha dan bacaan-bacaan salat wa hasuna dan memperbaiki hayatiha ing gerakan salat min ajlin nasi dari sebab manusia. Fa aslu sholati makbulun. Fa aslu sholati maka adapun asalnya sholat iku makbulun diterima. Wa amma tawalahu adapun memperpanjangnya wa hasanahu dan memperbaikinya membaik-baikkan min ajrin nasi dari sebab manusia fa ghairu maqbulin maka itu tidak diterima li annahu karena sesungguhnya man qasada bermaksud sapa man bihi dengan amal an-nasa ing manusia. Jadi sholatnya benar niat sholat kate sholat tak sholat duhur. Sholat duhur karena memang kewajibannya kita mengerjakan sholat. Ternyata apa di situ ada lu calon mertuane apa calon apa nyawa didawak-dawakno nek sholat. Suwe-suweno wacanane dilakukan yang baik ya meliuk-liuk nah tujuannya udah lain sholatnya sih diterima tapi memperpanjangnya dan memperbaiki sholat sing kaya ngene mang sing gak diterima jadi nah berarti gak sempurna. Wasuila dan ditanya sapa Syekh Izzuddin bin Abdissalam aman sholat dari orang yang sholat fatawala maka memperpanjang sapa man sholatahu ing sholatnya min ajlin nasi dari sebab manusia faqala maka menjawab sapa Syekh Izzuddin ditanya tentang gimana hukumnya atau sholatnya orang yang memperpanjang bacaannya karena manusia itu. Nek sholat dewi biasa ya biasa, tapi karena ada apa yang ini dinampakkan nek sholat jadi suwe, nek sholat jadi apa bacaannya kelihatannya bagus. Jawabnya Syekh Izzuddin faqala maka menjawab sapa Syekh Izzuddin arju berharap sapa aku alla yahbito agar tidak atau alla yuhbato untuk tidak
dihapus, Allah yukbata untuk tidak dihapus apa amalu amalnya. Ada ini kullahu seluruhnya. Saya berharap mudah-mudahan diterima amale seluruhnya. Idza hasolat tasyrik, apabila diperoleh apa atasriku menyekutukannya iku fi sifatil amali, di dalam sifatnya amal perbuatan. Menyekutukannya itu bukan dari asal perbuatannya, tapi itu namanya menyekutukan dengan tujuan orang dari sifatnya sholat, bacaan yang dawak no, itu kan bukan bentuk sholatnya, tujuan sholat itu sendiri, tapi sifatnya sholat yang diperbagi atau diperpanjang, diapi-api untuk tujuan dia, maka mudah-mudahan itu tidak termasuk dihapus atau amalnya tetap diterima oleh Allah. Itu menurut Izzuddin. Fa in hasala, maka jika diperoleh apa amal, fa in hasala, maka jika diperoleh fi aslil amali, di dalam fa in hasala, maka diperoleh apa amal fi aslil amali, di dalam asal amal perbuatan, bi an sholah, yaitu gimana bi an sholah, dengan jika sholat sapa man al faridota ing sholat fardu, min ajlillahi ta'ala, dari sebab Allah atau dari karena Allah, min ajlillahi ta'ala, dari karena Allah ta'ala, wan nasi, dan manusia, fala tuqbalu, maka tidak diterima apa sholatuhu, sholatnya, li ajli tasyrik, karena sebab menyekutukan Allah, fi aslil amali, di dalam asal amal perbuatan, di dalam amal pokok, ya, fi aslil amali, di dalam asal atau pokoknya amal perbuatan. Kalau sholatnya itu mang tujuannya apa, bukan bentuk sholatnya, bukan bukan tujuan sholatnya, tapi sholatnya benar, nah tujuannya menggugurkan dia melaksanakan kewajiban. Tapi mulai sholat itu di api-api, dia ini karena menuso. Nah ini yang menurut Izzuddin itu tidak masalah atau tetap mudah-mudahan diterima. Tapi nek kapane yang riyaknya, menyekutukannya karena sholat mergone dia sholat karena takut dimarahi, sholat karena takut dengan seseorang, ini namanya dia sholat yang menyekutukan atau yang dianggap musyrik atau menyekutukan itu dari bentuk sholatnya, niatani sholat imam, kok niatani sholat ya. Dulu pernah di waktu saya kecil di Yoso itu ada penjual rujak di pondok itu. Dia itu asalnya tukang istri pembegal jalan, perampok, pokoknya orang-orang jahat, orang-orang kayak gitu. Kemudian sadar dia bojone sudah meninggal, dia ingin baik, ingin jadi orang yang baik, bakul jualan di pondok.
Terus tak ceritani mati ku nek aku ndek kuburan nek gak salat, nek ndek kuburan iku kok dikepuki mbek malaikat. Oh nggih ta, mati ku mboten terus mati ngoten ta, mboten terus dadi campur mbek lemah. Yoga urip maneh kok ndek nggih kuburan. Wong nek mati kok ditangekno maneh mbek malaikat, digepuki ditakoni ya apa salate. Nek kawan gak salat digepuki mbek malaikat, disiksa. Ngoten nggih, iya makane sampeyan kudu salat. Jadi setelah itu nek pas saya lewat dek gurung salat nggih ning sik padahal gak takon gak apa aku lewat dek iki ngrumangsane nggih ning kula ngaten kula badhe salat. Itu jadi salatnya masih karena takut, karena didorong oleh ketakutan sesama manusia, bukan terpanggil karena kesadaran kewajiban melaksanakan sholat. Nah, jadi nek kapan dan masih tahapan karena ketakutan masih menyebutkan yang ini ya nek kalau menurut ini ya enggak diterima sholatnya kaya ngono. Sholatnya mergane karena takut, bukan karena kesadaran dan kesadaran untuk ya awal mulanya orang kalau melakukan apa saja belum ada kesadaran ya karena takut dulu ya, takut kemudian berkembang menjadi pokoknya ono ganjarannya aku yo melok ngamal ono yang kalau sudah mencapai tingkat tinggi nek wis dipasrahno kabeh nang Gusti Allah, apapun pokoknya mbuh diterima apa atau dipahala atau tidak, kalau itu memang dirasakan baik dan itu perintah agama dilakoni. Jadi makanya ibadah yang paling baik itu seperti itu. Mudah-mudahan kita pada prosesnya nanti mencapai kepada tingkatan ibadah yang sudah termasuk ibadah yang ibadatul akhyar ya. Ibadatul akhyar, ibadah yang paling baik. Artinya kita melakukan ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena kesadaran kita dalam melaksanakan itu merupakan kewajiban sing mesti kudu dilakoni, dan besok di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan ini menjadi modal hidup kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Muga-muga kita semuanya seperti itu. Amin. Wa kama an-riya'a, jadi kalau sholatnya karena jadi memusyrikkannya, menyekutukan dari bentuk sholatnya atau mendorong dia melakukan sholat itu karena orang ya, karena orang itu namanya at-tasyrik fi aslil amal, maka bisa jadi tidak diterima, fala tuqbalu sholatuhu, tidak diterima sholatnya. Wa kama anna riya'a, dan seperti sesungguhnya riya fil amali, di dalam beramal, yakunu maka ada apa amal fi tarkil amali, di dalam meninggalkan amal perbuatan. Riya dalam beramal sama dengan riya dalam meninggalkan amal perbuatan. Enggak melakukan karena menuso, melakukan juga karena menuso, itu namanya riya. Baik melakukan atau tidak ya. Melakukan karena manusia, karena duniawi, atau tidak melakukan karena duniawi, itu namanya juga riya. Qala al-Fudail, qala berpendapat sapa al-Fudailu, Imam Fudail Ibnu Iyad, tarkul amali, meninggalkan amal perbuatan, min ajlin nasi, dari sebab manusia, iku riyaun, riya. Menurut Fudail bin Iyad bahwa
tidak melakukannya karena manusia itu juga ikut disebut riya. Wal amalu dan beramal min ajlin nasi dari sebab manusia iku syirkun syirik. Jadi kalau beramal karena manusia itu termasuk syirik. Tapi kalau tidak melakukan karena manusia itu riya, itu menurut Fudail. Jadi podo-podo eleki, nggak ngelakoni nggak melakukan satu perbuatan apa saja karena manusia, ya, itu disebut riya. Disebut riya. Kalau melakukannya karena manusia itu disebut syirik. Jadi melakukannya itu karena aku tak poso ben engko oleh ngene ben nanti dengan tujuan itu tadi saya tak puasa supaya melakukan dengan puasa ini aku nanti dapat apa itu karena manusia. Ya memang fadilah orang melakukan ibadah itu banyak sekali, tapi jangan tujuan itu yang menjadi tujuan utama. Kalau itu memang bagi Allah, mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita untuk mencapai suatu hal yang kewajiban atau suatu tujuan, ya kita memang harus berbuat baik, mohon pada Allah dengan cara sholat, dengan cara puasa. Tapi bukan semata-mata kita puasa karena itu, gitu ya. Tapi orang puasa itu memang orang berpuasa mempunyai fadilah yang luar biasa. Poso sunat, tak poso nyerowot ya. Nah, poso nyerowot. Poso nyerowot ya apa? Pernah tahu kamu? Poso nyerowot. Ya poso putih, putih-putih, yang dimakan putih-putih, sego putih, terus uyah, minum air putih, ditambah ambek gamping, yang putih-putih. Ya kita beramal memang gimana kalau umpamanya kepingin memperoleh kepingin jadi wong sugih, terus baru ngono kudu poso sekian hari berturut-turut dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu ikhtiar. Tapi sebetulnya jangan semata-mata itu yang menjadi tujuan utama, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan puasa, melakukan sholat sunat, ya. Nek puasa Ramadan, itu wajib, ya, wajib apapun kita harus lakukan itu. Gak kemudian aku gak di puasa Ramadan, gak puasa iki ya poso gak poso padha ae. Lah iki jenenge iki termasuk tarkul amal min ajlin nas riya atau min ajlid dunya riya. Itu juga enggak baik. Melakukan karena manusia juga tidak, itu namanya syirik. Sing apik apa bersih atine, wah. Ikhlas. Maka terus wal ikhlas, adapun ikhlas, aku ikhlas kok. Muni ikhlas aja aku enggak ikhlas betulnya. Ya. Aku ki sedekah ki aku ikhlas. Loh, mau muni ikhlas iku ae ora ikhlas jenenge. Nah terus ya apa supaya dia tahu saya ikhlas? Ya enggak usah dikatakan kalau kepingin kamu dikatakan ikhlas, ya. Mbuh orang lain menilai kita ini ikhlas atau enggak, yo itu urusan Allah, urusan kita. Kita tidak mempersoalkan apakah kita dianggap ikhlas atau tidak. Itu
jangan menjadi pertimbangan dalam kita beramal, ya. Wal ikhlasu, adapun ikhlas iku ayu afikallahu minhuma, ayu afika, jika memelihara ing kamu sapa Allah minhuma, dari sifat riya dan sifat syirik, itu ikhlas. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena siapa, dan bukan untuk apa. Kita beramal ibadah, beramal sedekah, ya, berbuat kebaikan kepada siapapun, ya, itu bukan ingin memperoleh pujian, sanjungan, dan memperoleh kedudukan, keistimewaan. Soal nanti dapat kedudukan, dapat ini, itu adalah suatu karunia, tapi bukan itu tujuan kita. Lebih-lebih biasa nek dadi pegawai, ya, pegawai kepingin oleh pangkat yang dukur pangkate, ngepik-ngepik nanggone bosnya. Nah, ini namanya dia bekerja bukan semata-mata untuk menuangkan karyanya atau melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan, tapi semata-mata dengan maksud tujuan untuk bisa nanti memperoleh pangkat atau perhatian dari atasannya. Nah, ini ya tidak boleh seperti itu. Ya memang kita ya nota hati gimana ngel, ya nota hati. Terus gimana dong? Ya kita nggak boleh menyakiti orang, tapi juga jangan kita mencari-cari perhatian orang. Ya biasa saja, makanya biasa saja ambek sopuae dalam situasi kita kesulitan atau tidak, biasa saja. Ya. Jadi ikhlas itu ayu afikallahu minhuma. Ikhlas itu bersih. Allah, mudah-mudahan Allah memelihara diri kita dari sifat riya dan syirik. Wong nek tidak kita ini dalam beramal apa saja tidak ada syirik dan tidak ada riya, itu namanya ikhlas. Wa makna kalamihi, dan adapun makna perkataannya Fudail bin Iyad rahimahullah taala, annaman azama sesungguhnya orang yang bermaksud ala ibadatin, atas ibadah, bermaksud atau bersengaja, azama bermaksud atau bersengaja, an ibadatin melaksanakan ibadah, wa tarakaha dan meninggalkan ibadah, makhafatan karena takut, ayyaroha melihat ing ibadah, sopan nasu manusia, fahuwa maka adapun man ikum raun, orang yang riya, miraun orang yang riya. Li'anau karena sesungguhnya man iku tarkul amali, meninggalkan amal perbuatan, di ajlin nasi karena sebab manusia. Jadi orang yang bermaksud ibadah, ya kita kepingin ya sholat ibadah, sebetulnya apa saja yang kita lakukan untuk melaksanakan perintah Allah itu bernilai ibadah. Ibadah mahdhah, ibadah sosial, ya. Jadi ada, kalau ibadah bisa ibadah mahdhah, bisa ibadah sosial, ibadah
ya kemasyarakatan. Ini kalau melakukan itu karena takut kepada manusia, itu disebut riya. Atau tidak melakukan ibadah karena takut manusia, itu juga riya. Jadi melakukannya karena manusia atau tidak melakukannya juga karena takut manusia, itu termasuk riya. Jadi riya bukan semata-mata ingin memperoleh pujian dari manusia. Ini takut itu karena ingin memperoleh pujian, sama halnya itu. Nah, itu disebut riya. Li'annahu, karena sesungguhnya man tarkul amali, meninggalkan amal perbuatan, li ajlin nasi, karena tujuan manusia, karena sebab manusia. Amma lau tarokaha, adapun jika meninggalkan ing ibadah, liusolliha, untuk sholat sapa man, liusolliha, melakukan sholat sapa man, fil kholwati, di waktu di tempat yang sunyi, fil kholwati, di tempat yang sunyi. Fahada, maka adapun hal ini, sholat di tempat yang sunyi. Fahada, maka adapun hal ini sholat di tempat yang sunyi, iku mustahabbun, disunatkan. Illa antakuna, mustahabun, disunatkan. Memang beribadah di tempat yang sunyi itu sunat, sunyi. Wis gak terus apa-apa. Tapi aja karena kita tak sholat sini ini supaya nanti kita biar dianggap orang yang bagaimana gitu. Ini si gimana niatnya? Kita mencari tempat yang sunyi. Ya memang benar-benar itu yang adalah tempat yang baik untuk kita beramal ibadah. Noto hati mami. Ya. Illa antakuna, kecuali jika ada. Illa antakuna, kecuali jika ada opo ibadah iku faridotan, fardu, au zakatan, atau membayar zakat, wajibatun, wajib, au zakatan, atau zakat wajibatan yang wajib, au yakuna, atau ada sopoman iku aliman, seorang yang alim, orang yang berilmu, yaktadi mengikuti, yaktadi mengikuti bihi dengan alim, fal jahru maka menampakkan, fal jahru maka menampakkan bil ibadati dengan ibadah, fi dalika, di dalam hal itu, iku afdalu, lebih utama. Jadi ada ada waktu kita kalau sebagai orang yang menjadi panutan umat, sing apik nek beramal atau melakukan kewajiban itu ya kelihatan orang, ya, karena kita diikuti orang, ya. Bayar zakat ya kudu roh, harus dinampakkan, diperlihatkan bahwa kita bayar zakat, bukan pamer, ya. Tapi bayar zakat sembunyi-sembunyi itu tambah dicurigai, itu bayar zakat temenan, ya. Sholat fardu itu harus nampak, harus nampak. Sing disunatkan ku nek kapan sholat sunat, ya, sholat tahajud, sholatnya ya di tempat yang sunyi. Nek sholat fardu ya yang
yang nampak, yang jahar, yang kelihatan gitu. Kalau kita menjadi panutan orang, maka apapun yang kita lakukan harus bisa dilihat orang, karena kita menjadi contoh, ya. Kitanya tidak kemudian supaya wong cek ngikuti aku, ya kamu, ya memang kita harus memberikan contoh. Kalau menjadi pemimpin, menjadi orang yang menjadi panutan orang dalam kita beramal atau berbuat apa saja harus kelihatan, harus dinampakkan. Wa kama anna riya'a, dan seperti sesungguhnya riya muhbatun, dihapus, lil amali, bagi amal, kadzalika tasmi', kadzalika seperti itu juga riya, at-tasmi'u utawi memperdengarkan, wa huwa, dan adapun man iku ayya'mala, melakukan sapa man lillahi ta'ala karena Allah, fil khalwati, di tempat yang sunyi atau di dalam kesunyian, fil khalwati, di dalam kesunyian, tsumma yuhaddisu, kemudian bercerita sapa man annasa, kepada manusia, bima amila, dengan apa yang telah melakukan sapa man. Sama halnya dengan riya bisa menghapus amal, yaitu tasmi, memperdengarkan, kondo-kondo lah nek kapan cerita bener mambengi apa namanya sholat tahajud tengah malam ya sendirian, terus gak ono sing ros terus isuk aduh cerita nek kapan orang lain bahwa biar tahu bahwa dirinya kalau malam bangun untuk sholat tahajud, cerita aku iki yo nek bengi wis bengi aku alhamdulillah aku ben bengi ku iso tani jam yamine iki cerita iki karepe iki supaya bukan untuk apa mensyukuri bahwa dia bisa apa melakukan itu, tapi cerita sek wong ki ngerti nek kapan dirinya itu melakukan ibadah, atau aku kemarin ya adik aku ya aku memberikan bantuan ini. Ini namanya cerita-cerita. Jadi tasmik itu cerita-cerita kepada orang sing apa yang kita lakukan supaya orang tuh ngerti nek kita melakukan, bukan ngertinya karena apa? Ya ngerti nek awake dhewe biar kita dianggap orang yang apa namanya melakukan itu yang baik. Jadi cerita-cerita itu ya enggak apik ya. Tapi enggak cerita atau ono apa namanya kalau umpamanya kamu puasa terus kemudian mangan bareng yang lain, loh kok enggak makan, kamu puasa tak? Enggak mau cerita, di nek kapan kok dianggap, ayo gak ngono, ya katakan terus terang, ya aku puasa, enggak cerita-cerita, terus menengai, kok lah aku jadi ini gak oleh cerita-cerita, ya gak ngono, oh dijak mangan bareng-bareng, dijak menengai, kok aku sangkakno kondo-kondo nek kapan nih, poso, iku gak kondo-kondo, nek kondo-kondo ngono iku gak apa-apa, pokoknya makan bareng kok kalian, pokoknya ada yang terus kok gak makan kenapa? Puasa ta? Iya. Terus menengai. Katin jawab iya kok gak. Nah, bukan itu ya, bukan seperti itu. Ada saya pernah jumpai orang ini loh, kok diem aja kok gak makan. Kenapa? Dia puasa ya, gak jawab.
Lah nek ngene iki ya gak jawab, gak apa lah ya tambah kita nggak ngerti gitu ya. Lah kalau itu tidak termasuk tasmi, ditakoni poso ta? Iya, gak apa-apa ya. Nek sing tasmi sing gak oleh iku kalau kita ku cerita supaya wong iki ngerti nek awake dhewe poso, kalau wong takon gak ono apa kondo-kondo. Aku mau yo mabuk iku aku sahur jam gayae ngono. Aku sahur aku lagi cek ngerti-ngerteni nek awake poso. Lagi ngene tasmik ngene iki gak oleh. Ya. Jadi ada sikap ya yang apa namanya? Yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Jadi tasmik iku padha karo riya, iso menghapus amal. Jadi kita kalau kita melakukan suatu apa saja amal ibadah, kebaikan sosial dan sebagainya, ya sedapat mungkin ya kita nggak usah cerita itu jenenge menurut ini tasmik ya, tasmik iku padha karo sama dengan riya. Artinya apa sama dengan riya? Bisa menghapus amal ibadah, menghapus ganjarannya oleh beramal. Qala telah bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a Allahu bihi. Man samma'a, barang siapa yang memperdengarkan, samma'a maka memperdengarkan sapa Allah bihi dengan man. Wa man ra'a, dan barang siapa yang memperlihatkan, ra'a maka akan memperlihatkan sapa Allah bihi dengan man. Jadi orang yang suka cerita-cerita meneh akan diceritakno mbek Gusti Allah. Lho lha ape nek diceritakno ya gak ngono. Iki lho, biyen kondo-kondo. Pamar Allah iki lho, biyen sing anggone pamer. Nah, akan diumumkan oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga hati kita. Ya, amin. Iki perlune ngaji iki kan kanggo noto atine dhewe-dhewe, bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita. Itu dengan proses belajar ngaji iki kaya ngono tujuannya. Kala berpendapat sapa ulama fa in kana, maka jika ada sapa man iku aliman, alim yak tadi yang mengikuti bihi dengan alim, wa dzakara, dan menyebutkan sapa alim dalika ing itu amal tansyiton karena memberi semangat, tansyiton karena memberi semangat, lisamiina kepada para pendengar, lisamiina kepada para pendengar. Kamu yang juga siapa Anis gawa meja kok ngene njoko ndek ngene musala. Iki kabare kok Kang Joko. Lisamiina kepada para pendengar, liya'malu agar beramal sapa mereka samiin. Liya'malu agar beramal atau melakukan sapa samiin bihi dengan alim. Fala ba'sa, maka tidak jadi apa? Ora apa-apa. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa.
Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Menurut pendapat ulama, kalau orang itu seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang menjadi pemimpin, orang alim, orang yang alim, orang yang mengerti dan jadi panutan orang, ya, pemimpin, dan dia menceritakan apa yang beliau lakukan untuk mendorong, memberi semangat kepada para pendengar, itu nggak apa-apa. Sehingga oleh itu nek cerita gak ono maksud tujuannya apa-apa, hanya untuk kembali kepada dirinya supaya orang lain ngerti nek awake dhewe iku mang sing cerita mang telah banyak berbuat kebaikan. Lagi sing gak oleh. Kalau kita bercerita kepada orang, ya apa yang kita kerjakan kepada orang untuk memberikan semangat, memotivasi lah kepada orang lain agar mereka juga bisa melakukan seperti itu nggak masalah, nggak termasuk tasni, gitu ya. Jadi ada orang amal yang bisa terhapus tadi di mana apabila dia amalnya dihapus atau tidak diterima, atau bisa jadi tidak diterima amalnya, tidak baik apabila dia melakukan kebaikan atau amal ibadah sing tujuannya bercerita kepada orang, tujuannya untuk supaya orang itu ngerti kepada kita sendiri. Itu namanya apa? Tasmi. Tasmi. Ya, itu gak oleh. Jadi, tapi kalau kita menjadi pemimpin, jadi panutan. Pemimpin kan panutan umat. Terus menceritakan kepada orang lain supaya orang yang diceritakan itu mengikuti apa yang dilakukan, itu tidak termasuk tasmi. Lah ya apa isone wong ku memberikan melakukan kalau tidak diberi contoh oleh pimpinannya, tidak diceritani, ya. Nah, itu namanya itu tidak termasuk tasmi yang dilarang. Qala telah berkata sapa Al-Marzabani rahimahullahu taala alaihi, yuhtaju, dibutuhkan, sapa al-musalli, orang yang sholat, ila arba'i khisalin, kepada 4 perkara, hatta turfa'a, sehingga diangkat apa sholatuhu, sholatnya. Menurut Imam Al-Marzabani bahwa orang sholat orang itu bisa diterima, ya, itu membutuhkan 4 perkara. Sholat sing iso diterima itu butuh 4 hal. Apa? Yaitu hudurul qalbi, hadirnya hati, wa syuhudul akli, dan kesaksiannya akal. Akalnya bersaksi, akalnya sadar, kesaksiannya akal. Wa huduul arkani, dan rendahnya atau rendah khusyuk itu artinya sama sebenarnya. Rendah atau huduul arkani, rendahnya rukun. Maksudnya rendah ini apa ya sing tepat? Apa dan huduul arkan? Rendahnya rukun.
apa lendek apa maksudnya ki alon ya alon huduul arkani wa khusyu'il jawarih dan tenangnya anggota tubuh. Khusyu'il jawarih tenangnya anggota tubuh, huduul arkani ya lendek iki apa lendeknya rukun ya khidmatnya rukun jadi apa ya bukan santai apa pokoknya apa ya khudu rendah. Jadi orang sholat ini dibutuhkan 4 hal supaya sholat kita ini bisa diterima oleh Allah. Selain harus memenuhi syarat sah, syarat rukunnya sholat, ya. Syarat sah, syarat rukunnya sholat, ya kudu suci dari hadas, ya. Dan seterusnya ya carane memang bersih dari najis, ya suci dari najis. Dan ini apa? Nek waktu sholat iki lho memang setan ini nek gudo gak karuan. Hudurul qalbi, hatinya hadir. Syuhudul akli, akal kita bersaksi. Kesaksian akal pada saat kita sholat. Akal kita, pikiran kita, maksudnya pikiran kita konsen, ya. Hati hadir. Kadang-kadang sholat itu ya setannya oleh Buddha sesuatu yang kita lupa di sholat itu sudah dieling kadang-kadang. Kadang sholat itu pikirannya kemana-mana. Coba kembalikan bawah, kembali sadar bahwa sekarang niat bawah. Kembalikan hati kamu, pikiran kita ini bahwa kita sedang sholat. Iya, itu manusiawi sekali memang kita ini manusia biasa. Makanya hati ini diarani qalbun bolak-balik. Kadang-kadang hati ini bolak-balik. Bener muni Fatihah, tapi hati ini kemana-mana pikirannya. Ya, ini sing apik yang seharusnya kita bisa hudurul qalbi, atine tenang, atine hadir dalam sholat, pikirannya konsen. Nah ini kalau bahasa kita mungkin gitu ya, pikirannya konsentrasi dalam menjalankan sholat, hatinya tenang dalam kita menjalankan sholat. Hudu'il arkan, rukun yang kita kerjakan adalah juga lendek. Jadi kita kerjakan rukun ini ora apa dengan tenang. Apa rukunnya sholat? Takbiratul ihram, Fatihah. Kemudian kita apa? Ikuti rukun. Sujud, ruku, iktidal, sujud, duduk. Ini semuanya kita kerjakan dengan gak terus cumpet-pet. Dolin amin lagi, moro-moro dolin amin. Jadi rukune ya nek maca Fatihah ya sing miji-miji. Alhamdulillah nasyaallah. Masa cepet tapi hati kita ikut. Pikiran kita konsen. Syuhudul aqli. Rukun niki kita kerjakan dengan tenang, ojo jungkar-jungkir. Khusyu'ul jawarih. Anggota tubuh kita yang tenang. Ya. Ojo gerake gak karuan wis cepet. Blak. Nah, ojo seperti itu. Ya Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Iki ojo kemudian gerakannya waktu kita apa sholat ya kudu tenang. Ojo sami Allahu liman hamidah terus tangannya kayak lembean ya aja ngono. Iki khusyu'ul jawari. Jadi ojo culat-culit nek sholat. Ojo culat-culit. Ya. Cepet tapi tetap tenang.
bisa cepat tapi tenang. Terawih aku yang bumun ya ana terawih. Saiki terawih sing paling cepet 5 menit. Berapa menit? 20 rakaat berapa menit itu ada. Saiki golek sing cepet-cepetan apa sing ya apa no. Nek di Mekah Madinah ya terawih ya pirang juz gitu ya. Maca subhana rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhana rabbil ala bihamdi itu ya kalau kita baca berkali-kali jadi sampai nek ngantuk ya iso kejelungkup nek rukun. Makane wong Arab-Arab wong elak lembu-lembu sing awis ngono terus mari nek kamu gak lungguh deh. Jadi kalau sholat ini udah kelamaan pakai terus duduk ada kursi. Jadi sholat itu membutuhkan sholat itu yang bisa berfungsi tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan kemungkaran. Itu dibutuhkan sholat itu 4 hal. Apa? Hudurul qalbi, apa hadirnya hati, wa syuhudul akli, konsentrasinya akal, pikiran, konsentrasi pikiran kita terhadap sholat ya. Hudu'ul arkan, rukun yang kita kerjakan dengan tenang. Khusyu'ul jawarih, begitu juga gerakan anggota tubuh kita harus tenang. Ini 4 hal. Sholat kalau kita kerjakan dengan cara yang semacam ini, insya Allah sholat yang kita kerjakan akan berfungsi. Apa fungsinya? Fungsinya sholat ini apa? Kita bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sholat bisa kita juga membantu atau sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohon pertolonganlah kamu pada Allah dengan mengerjakan sholat dengan sabar dan sholat. Kalau sholat itu kita kerjakan dengan baik. Mungkin juga ya karena di Indonesia katanya banyak orang Islam ya, banyak orang Islam, sekian persen orang Islam di Indonesia. Tapi kok ya banyak kejahatan, banyak penipuan dan lain sebagainya. Itu mungkin dari sholatnya. Sholat tuh jadi dianggap hal yang sederhana, sepele. Sholat biasa kadang-kadang geguyonan ya. Tapi kadang-kadang ono sing nampa serius. Sholat nomor 2 ae kok. Nomor 2 dari apa? Dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Nomor 1 apa? Syahadat. Nomor 2? Nomor 3? Lali. Ayo. Puasa. Nomor 4? Zakat. Nomor 5? Haji. Jadi ada orang yang sholat nomor 2 kok terus disepelekno. Ojo ngono. Sholat yang pokok as-sholatu imaduddin. Aman aqamaha aqamaddin wa man hadama hadamaddin ya. Jadi faman shalla bila huduri qalbin fahuwa musallin lahin. Saya tak tutup sampai iki ya. Faman shalla, barang siapa yang sholat bila huduril qalb, bila huduri qalbin, dengan tanpa hadirnya hati, fahuwa, maka adapun man iku musallin, orang yang sholat lahin, yang lalai. Waman sholat, dan barang siapa yang sholat bila syuhudi aklin, tanpa dengan kesaksiannya akal atau konsentrasi akalnya, fahuwa, maka adapun man iku musallin sahin, sholat, orang sholat yang lupa.
lalai lupa podo. Wa man sholat, dan barang siapa yang sholat bila khudu'il arkan, dengan tanpa rendahnya rukun atau lendeknya rukun, fahuwa maka adapun man iku musallin jafin, sholat orang yang kosong, berlobang sholatnya, orang yang diarani sholat jafin, sholat sing berlobang, sholat yang lobang. Waman sholat, dan barang siapa yang sholat bila khusyu'il jawarih, dengan tanpa rendahnya anggota tubuh, fahuwa maka adapun man iku musallin khotiin, sholat orang yang salah, keliru. Nek sholat tanpa tenangnya anggota tubuh, iku sholat sing salah. Waman sholat, dan barang siapa yang sholat bihadil arkan, dengan rukun-rukun ini, fahuwa maka adapun man iku musallin wafin, sholat orang yang yang terpenuhi, sholat orang yang terpenuhi. Jadi sholat yang memenuhi syarat, jadi yang sempurna. Musallin wafin, sholat yang terpenuhi. Jadi musallin wafin, sholat orang yang terpenuhi. Sholat yang terpenuhi itu ya apa? Apa tadi? Sholat yang dikatakan musallin sof wafin adalah sholat yang hadirnya hati, terus kesaksian akal. Kalau bahasa kita bisa kesaksian akal apa? Konsentrasi ya pikirannya. Yang ketiga, rendahnya rukun ya. Dan yang keempat, tenangnya anggota tubuh ya. Sekian saja, mudah-mudahan apa yang kita baca bisa meningkatkan wawasan kita dalam kita beramal ibadah, bisa lebih sempurna lagi. Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha wasi'al sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.